Dianggap parasit keluarga. Bab 60. Namun jika melihat keadaan saat itu, pantas jika Bilqis kelelahan seperti apa yang Kalandra katakan. Ternyata tanggung jawab Bilqis sangat besar. Bilqis ibarat David versi wanita. Dan pantas juga Kalandra begitu protektif kepadanya. Kalandra selalu mengingatkan agar Sofia tidak begitu lelah. Kalandra juga meminta Sofia mendidik keluarganya agar tidak apa-apa serba Sofia lagi. Karena ternyata, Kalandra memiliki pengalaman suram mengenai itu. Pantas dari kemarin ke sininya juga diundur-undur, ternyata memang begini, batin Sofia yang sudah duduk di sebelah Kalandra. Di sebelah Sofia, Kalandra menyetir mobil dan masih sesekali menitikkan air mata. Mereka tak lantas pulang dan memang sengaja mengunjungi kakak Sofia yang selama ini mereka hubungi melalui sambungan telepon. Berbeda dengan ketika ke rumah orang tua Bilqis, di rumah bayu kakak Sofia, kedatangan mereka disambut dengan hangat dan sampai ada jamuan. Bisa jadi, alasan Kalandra menjadi pribadi pemurung sebelum pria itu akhirnya menjalin hubungan dengan Sofia juga masih karena kasus Bilqis dan juga keluarganya. Walau Kalandra tidak sampai cerita dan Sofia juga tak berani bertanya, Sofia yakin memang itu penyebabnya. Dengan kata lain, pertemuan hari ini dengan orang tua Bilqis dan sampai menghasilkan drama, juga telah mengorek luka lama seorang Kalandra. Malamnya Sofia benar-benar tidak bisa tidur. Sofia khawatir, di kamarnya, Kalandra malah sedang berpikir macam-macam. Sofia khawatir, Kalandra menghabiskan waktunya dengan kesedihan dan parahnya, kembali kehilangan kewarasan layaknya awal kematian Bilqis. Setelah memastikan Daim lelap dan waktu di beker yang ada di Nakas pun menunjukkan pukul 2 malam, Sofia sengaja turun dari tempat tidur. Sofia berniat memastikan keadaan Kalandra yang malah sudah ada di depan pintu kamarnya ketika ia membuka pintunya. Kalandra sungguh sudah akan meraih kaitan pintu kamar yang Sofia tempati. Tatapan mereka bertemu dan seperti yang Sofia khawatirkan, Kalandra benar-benar menghabiskan waktunya dengan kesedihan. Mata Kalandra yang sudah kembali sembam menguatkan keyakinan. Bahkan sekadar menatapnya, Kalandra terlihat tidak mampu. "Yang, aku mau peluk, dong," ucap Kalandra. Suara Kalandra terdengar lirih dan sangat sengau khas orang yang akan menangis. Hati Sofia langsung menangis mendengarnya. Mengangguk-angguk tegar, Sofia berangsur berjinjit kemudian mendekap tengkuk Kalandra menggunakan kedua tangannya. Detik itu juga Kalandra memeluknya sangat erat. Saking eratnya, Sofia sampai merasa sakit dan refleks meringis, tapi Sofia tetap bertahan. Sesekali, kedua tangannya akan mengusap kepala maupun punggung Kalandra. Kalandra yang sudah terbiasa tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sangat hangat, tapi mengenal Bilqis membuat pria itu turut merasakan kekejaman yang harus Bilqis rasakan. Iya, Sofia paham apa yang sedang Kalandra rasakan. Pantas ada kalanya Kalandra bisa sangat meledak, meski tak jarang bahkan terbilang sering, Kalandra akan sangat manja layaknya sekarang. "Yang, aku mau tidur sama Daim," ucap Kalandra sembari menyudahi pelukan mereka. Ia menggunakan kedua jemari tangannya untuk menyeka air matanya dengan cepat. "Ya sudah, sana Mas tidur. Malam ini Daim tidurnya pules banget. Mungkin efek kemarin sore, abis mama urut, makanya dia ngerasa nyaman banget dan tidur pun jadi anteng," balas Sofia. "Ya sama kamu juga, memangnya kamu mau kemana, kalau enggak tidur?" balas Kalandra. Sofia langsung bingung.
Tapi jangan macam-macam, loh. Ucapnya yang menjadi tegang. Macam-macam juga enggak apa-apa, sergah Kalandra yang kemudian menuntun Sofia, menutup sekaligus mengunci pintunya, dan terakhir tiduran di pangkuan Sofia. Kalau begini sampai besok, bisa-bisa aku enggak bisa jalan, Mas. Ini saja sudah mulai kesemutan, lirih Sofia, tapi yang diajak bicara sudah mendengkur, menegaskan Kalandra sudah tidur bahkan lelap. Ya sudahlah, aku juga tidur. Lihat Mas Kala sudah lelap gini, aku juga jadi ngantuk dan enggak khawatir lagi, lirihnya yang juga mulai bersandar pada sandaran tempat tidur dan memang langsung tidur. Walau ketika Sofia bangun, posisi sudah tidak seperti terakhir kali wanita itu ingat. Karena ketika Sofia terbangun, ia sudah ada di dalam dekapan Kalandra. Kenyataan itu juga yang membuatnya nyaris jantungan. Berdebar-debar Sofia melongok selimut yang menutup tuntas tubuhnya maupun Kalandra. Baik dirinya maupun Kalandra, masih sama-sama masih berbusana lengkap. Namun ketika Sofia mencuci wajah di wastafel, Sofia menemukan dua tanda cinta yang Kalandra tinggalkan di rahang kanan sekaligus leher sebelah kiri. Ya ampun, ini aku abis diapain sama Mas Kala. Tuh orang mendadak jadi vampir, kah pas aku tidur pulas. Batin Sofia panik. Sofia tak jadi membasuh wajahnya karena ia terlalu fokus memperhatikan tanda cinta yang menyegel bagian di sana. Bergegas ia mematikan air keran, kemudian memastikan bagian lain yang tampaknya harusnya masih aman. Siangnya, Sofia dan Kalandra sengaja mengunjungi Jihan dan juga sang bayi. Mereka yang kali ini bersama Daim sengaja mampir ke toko bayi untuk membeli bawaan. Karena meski Jihan sangat menyebalkan, Sofia dan Kalandra sadar, hadirnya mereka akan makin membuat Jihan kebakaran jenggot. Setelah menjadikan troli bayi sebagai hadiah untuk mereka bawa, mereka yang menggunakan mobil, langsung menuju rumah orang Jihan. Di jalan, Sofia memergoki Dika yang sedang berjalan dengan Ibu Sumini. Ibu Sumini mengemban cantik, dan di pinggir jalan, tampaknya ketiganya baru belanja keperluan cantik maupun dapur. Sebab dua kantong yang Dika bawa berisi popok dan susu bayi, sementara kantong yang satu lagi berisi sayuran. Semoga Dika beneran mikir, ucap Kalandra masih menyetir. Sofia menoleh dan menatap Kalandra. Amin, ucapnya yang kemudian menunduk. Mas, juga sudah baik-baik saja, kan? Ia sengaja memastikan. Mendengar itu, Kalandra refleks tersenyum kecut. Ia berangsur menoleh sekaligus menatap Sofia. Wajib. Jangan terlalu memaksakan diri. Itu bisa makin melukai Mas, kan? Balas Sofia khawatir. Aku punya kamu yang selalu membahagiakan aku, jadi aku beneran baik-baik saja dan akan selalu begini sampai nanti, ucap Kalandra sambil tersenyum ceria. Tangan kirinya mengelus punggung kepala Sofia. Hari ini ia kembali menggerai rambutnya dan menjepit poninya ke sebelah kanan, sesuai permintaan Kalandra. Semalam, Mas jadi vampir, ya? Tanya Sofia sengaja mengalihkan suasana melau dari kasus Kalandra dan Bilqis. Kalandra kebingungan menatap Sofia. Namun, ia langsung salah tingkah bahkan sibuk menahan tawa ketika Sofia menunjuk bagian yang masih dihiasi bekas samar selaku tanda cinta yang ia tinggalkan. Sofia mesem kemudian menghela napas pelan. Kalau Widi sama Agus masih dan mereka terancam ngepet, Mas malah jadi vampir, ya? Ia sengaja menyindir Kalandra yang malah langsung sibuk mengangguk. Bahkan kalau sudah nikah,
bakalan lebih. Balas Kalandra di sela tawa yang masih pria itu tahan. Sofia juga langsung menahan tawanya. Bahaya ini. Makanya aku sengaja minta kamu cuti, biar kamu punya waktu khusus buat aku, kan? Ujar Kalandra. Sofia hanya mesem sambil mengangguk-angguk. Bisa diatur, Mas. Ia tak kuasa untuk tidak tertawa. Kedatangan Sofia dan Kalandra ternyata nyaris bersamaan dengan kepulangan David. David yang tampaknya benar-benar sudah bebas dan tak lagi harus menghabiskan waktunya di penjara. David yang lebih dulu tiba dan masih di teras rumah, menatap bingung, kikuk, cenderung cemburu pada kebersamaan keluarga bahagia di hadapannya. Kemarin enggak sampai dandan juga sudah cantik. Sekarang sampai dandan rapi semanis itu. Cantik banget. Batin David. Seseorang membukakan pintu, dan itu Jihan. Berbeda dari biasanya, kali ini Jihan berpenampilan andalan ibu-ibu magar, jauh dari menjaga penampilan. Rambut awut-awutan, wajah kucel pucat karena tak dipoles makeup. Termasuk mengenai pakaian, Jihan yang menjadi memiliki berat badan berlebihan sekaligus melar meski belum sampai seperti Anggun, malah hanya memakai daster lusuh. Tentu David jauh lebih betah melihat wanita yang sedang diurus oleh Kalandra. Karena kini di sebelahnya, Kalandra sampai jongkok hanya untuk membantu Sofia yang mengemban daim, melepaskan sepatu flatnya. Guaniwar, si Jandes Sofia, sengaja ke sini biar aku beneran kebakaran. Batin Jihan benar-benar kesal. Najis. Najis. Itu kaki ngapain sampai dielus-elus? Lagian si Jandes Sofia, apa susahnya sih lepas sepatu sendiri, kayak enggak punya tangan saja. Alasan Jihan tak tahan dan langsung nyerocos layaknya sekarang, tentu karena Kalandra sampai mengelus-elus kaki Sofia, setelah sebelumnya ada seekor nyamuk yang hinggap di punggung kaki kanan Sofia. Ocehan Jihan barusan membuat Kalandra apalagi Sofia, refleks menahan tawa. Apaan sih kamu, Han? Seirik saja. Kalau memang baper apalagi enggak suka, ya cukup skip, enggak usah dilihat dari awal sampai akhir bahkan sampai diulang-ulang. Ucap Sofia di antara tawanya. Lagian iya. Semenjak aku sama Mas Kala, tangan aku ini memang enggak hanya buat kerja dan melakukan semua yang aku mau. Karena tanganku ini juga sudah terbiasa disayang-sayang sama Mas Kala. Sofia kewalahan menahan tawanya. Karenanya, ia sengaja membenamkan wajahnya di dada Kalandra yang kebetulan sudah berdiri di hadapannya. Kalandra sendiri yang juga masih sibuk menahan tawa, berangsur mendekap mesra punggung Sofia yang juga sengaja ia elus-elus penuh sayang dan tentunya, mesra. Melihat itu, Jihan langsung mencebik sinis. Bibirnya sampai menutup rapat hidungnya yang sibuk kembang kempis sangat cepat akibat kedengkian hakikinya terhadap Sofia. Najis. Dasar alay zekali. Cibirnya. Ketika Jihan tak sengaja melihat David, ternyata pria itu malah tengah sibuk memandangi Sofia dari ujung kepala hingga ujung kaki. Mas David pengin dicolok apa malah sekalian dicongkel matanya. Berani-beraninya main mata padahal aku ada di sini. Kurang apa aku sekarang, segede ini masa ia enggak kelihatan. Batin Jihan yang detik itu juga langsung berdeham, tapi malah langsung sakit tenggorokan. Karena yang ada, ulahnya berdeham membuatnya Jihan terbatuk-batuk sembari memegangi lehernya menggunakan kedua tangan. Nah, masih muda sudah mode jompo.
Sofia sengaja meledek Jihan dan itu sungguh menjadi hiburan tersendiri untuknya apalagi Kalandra. Jihan yang baru dihampiri David langsung menatap sengit Sofia. Kemudian, yang ia lakukan adalah menyingkirkan tangan David dari tubuhnya. Ia melangkah sebal masuk ke dalam rumah. Namun karena David tidak menyusul, ia sengaja menghampiri pria itu, merangkulnya paksa, dan tentu saja membawanya masuk ke dalam rumah. Enggak akan ada yang ambil, Han. Yang doyan suami orang kan cuma kamu. Benar, kan, cuma kamu. Lagian kenapa kamu rempong gitu, bukannya dulu, kamu sendiri yang bilang Mas David itu suami idaman. Kok sampai dik gitu? Sempat berhenti melangkah, Jihan yang masih batuk-batuk, kembali memboyong David masuk. Sudah yang, langsung masuk rumah. Anggap saja rumah sendiri. Ucap Kalandra yang kemudian memboyong masuk troli bayinya. Sofia yang ia beri arahan, kembali menahan tawa. Si Kalandra ganteng-ganteng, tapi kok otaknya enggak penuh. Bisa-bisanya dia oleng ke wanita seperti Jandes Sofia. Batin Jihan. Di ruang keluarga yang merupakan ruang kedua setelah ruang tamu, David mengambilkan air minum untuk Jihan. Istrinya itu langsung minum, tapi masih kesakitan. Setelah Jihan beres minum, David yang masih memakai kemeja lengan panjang warna hitam, berangsur menghela napas pelan sekaligus dalam. Ia mengulurkan tangan kanannya kepada Jihan. Apaan? Tanya Jihan sewot. David kembali menghela napas, menambah stok kesabarannya dan telah menjadi bagian dari kesibukannya, di setiap ia bersama Jihan yang sekarang. Jihan yang selalu bengis dan tampaknya memang sudah menjadi watak asli Jihan sebenarnya.